Selamat datang, Infonomi adalah Infinix Note Edge dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan juga mengatur hotspot portable Anda. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas layar Anda, yang akan menampilkan semua tombol pintasan Anda. Dan di suatu tempat di sini, saya harap kita akan menemukan hotspot portable kita, yang saya kira adalah tombol ini, tapi saya sebenarnya tidak 100% yakin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah benar-benar klik di sini, dan Anda bisa melihat ada labelnya, jadi ini memang tombol hotspot. Jika tak ada di daftar, gulir ke bawah di menu edit untuk temukan tombol lain. Anda bisa lihat semua tombol tambahan di sini, cukup klik tanda plus, lalu tombol akan muncul di atas. Saat kembali, tombol itu akan tersedia di daftar, biasanya di paling bawah. Jadi dengan itu, sekarang hotspot kita sudah terlihat, Anda ingin menahannya pertama kali. Dan sekarang kita bisa memilih pengaturan lainnya, dan ini jelas akan membawa kita ke pengaturan di sini, pilih pengaturan hotspot. Dan alasan Anda ingin melakukan itu adalah karena kita memiliki kata sandi yang dihasilkan secara acak. Sekarang, tanpa masuk ke sini, Anda sebenarnya tidak punya cara untuk mengetahui apa yang sudah diatur. Jelas Anda perlu masuk ke sini setidaknya sekali. Jadi dengan itu kita akan menghapus kata sandi ini karena saya lebih suka membuat kata sandi sendiri. Dan kata sandi itu harus memiliki setidaknya 8 karakter. Bisa dilihat saat mengetik karakter ke-8 muncul centang. Saat mengetik karakter ke-8 itu sebenarnya menjadi sedikit lebih terlihat. Dan sekarang saya bisa mengonfirmasinya. Sekarang kembali ke sini juga kita punya beberapa opsi lain. Jadi kata sandi. Kita punya nama jaringan yang akan dibuat yang biasanya adalah nama perangkat, jadi seharusnya cukup mudah untuk menemukan keamanannya. Biarkan saja seperti ini, karena ini memungkinkan Anda benar-benar memiliki kata sandi di jaringan Anda, yang kemudian mencegah orang lain terhubung ke hotspot Anda tanpa memerlukan kata sandi. Jelas, kita juga punya event AP yang ternyata tidak bisa kita akses, kita memang tidak bisa mengetuknya. Ini agak aneh mengingat saya diberi opsi 5 GHz, jadi biasanya itu juga berarti ada 2,4, tapi sepertinya kita tidak bisa mengubahnya di sini. Dan terakhir, ada opsi untuk menyembunyikan jaringan ini, saya tidak menyarankan untuk melakukannya. Ini berarti jika Anda mengaktifkan opsi ini, Anda harus masuk ke pengaturan jaringan perangkat lain dan menambahkan jaringan Anda secara manual. Jaringan tersebut tidak akan muncul di daftar Wi-Fi seperti biasanya, jadi Anda harus menambahkannya secara manual atau custom. Saya tidak ingat yang mana yang harus dipilih. Lalu ketikkan persis seperti yang tertera di sini untuk nama dan juga kata sandinya. Dan jika Anda mengetikkan semuanya dengan benar, pada saat itu perangkat akan terhubung. Jika tidak, hotspot yang Anda aktifkan saat opsi ini dinyalakan tidak akan muncul di daftar, jadi seolah-olah hotspot tersebut tidak ada. Jadi intinya begitu. Saya akan menutup ini. Dan kita juga punya pengelolaan koneksi di sini. Ini bisa jadi opsi yang penting untuk Anda. Opsi ini memungkinkan Anda memblokir beberapa orang. Jika seseorang berhasil menebak kata sandi Anda atau hal semacam itu, Anda bisa langsung memblokir mereka dan itu akan berhasil. Anda memiliki daftar hitam, blacklist. Anda juga memiliki pilihan untuk menentukan berapa banyak orang yang dapat terhubung ke hotspot Anda pada satu waktu. Jadi jika biasanya hanya Anda sendiri, atur saja menjadi satu perangkat saja. Dan begitu Anda terhubung, tidak ada orang lain yang bisa terhubung juga. Dan kita juga punya batas data 1 kali pakai, yang sebenarnya merupakan opsi yang cukup bagus, jujur saja. Biasanya Anda harus masuk ke berbagai pengaturan untuk mengatur ini, yang mungkin saja masih menjadi opsi yang lebih baik. Ini hanya untuk 1 kali saja. Tapi opsi 1 kali ini memungkinkan Anda memilih batas maksimal penggunaan jaringan Anda. Jadi jika kita mengaktifkannya dan mengaturnya misalnya ke 2 GB, begitu hotspot kita atau perangkat apapun yang kita gunakan untuk terhubung ke hotspot ini, misalnya laptop, begitu di laptop itu kita menggunakan sekitar 2 GB jaringan, hotspot akan otomatis mati dan mencegah kita menggunakan lebih banyak lagi. Ini adalah opsi yang sangat bagus untuk digunakan jika Anda tidak punya banyak kuota jaringan dan memiliki batas tertentu per bulan. Anda mungkin ingin mengaturnya ke angka tertentu yang sesuai untuk Anda.
Jika Anda punya, entahlah, mungkin 10 GB per bulan, Anda bisa mengaturnya menjadi 5 GB, 7, atau berapapun yang Anda mau, supaya Anda masih punya sisa kuota data dari jaringan seluler Anda untuk digunakan nanti. Setelah Anda selesai menggunakan hotspot tentunya, dan saat kita bicara tentang batas penggunaan data, sebenarnya Anda bisa mengaturnya dengan cara mengakses menu pengaturan perangkat Anda, lalu masuk ke bagian opsi pengaturan kartu SIM serta jaringan. Saya kira ini akan berada di bawah kartu SIM yang akan kita gunakan untuk ini. Dan yang menggunakan atau menyediakan jaringan seluler untuk kita. Dan di sini, mari kita lihat, pilih jaringan. Tidak. Silakan pilih nama pada bagian access point roaming. Sepertinya kita tidak punya opsi itu di sini. Jadi sebenarnya kita punya opsinya, tapi entah kenapa saya tidak bisa menavigasi di sini. Nah, ini mungkin saja karena kesalahan pada kartu SIM yang saya gunakan, karena kartu SIM yang saya gunakan pada dasarnya memang tidak berfungsi, jadi tidak akan memberikan saya jaringan apapun. Seperti yang bisa Anda lihat, bahkan tidak ada koneksi sinyal di sini, jadi ini bisa jadi memang kesalahan dari situ. Saya masih punya satu hal terakhir yang ingin saya cek yang biasanya bisa menyebabkan ini, yaitu penghemat data seluler, tidak ada penggunaan data 5G. Oke, jadi ini sudah dimatikan. Jadi ini jelas bukan penyebabnya. Jadi saya rasa opsi ini. Di bawah kartu SIM Anda di sini, pengaturan data seluler. Di sini Anda juga bisa memilih batas maksimal penggunaan jaringan seluler Anda. Dan ini akan bermanfaat untuk Anda jika Anda memang punya batasan tersebut. Sekarang di sini, Anda benar-benar bisa mengaturnya sehingga berlaku secara umum untuk kartu SIM tersebut secara spesifik. Artinya, jika provider Anda hanya memberi Anda 5 atau misalnya 10 GB jaringan per bulan, Anda bisa mengatur agar begitu Anda mencapai 10 GB itu, ponsel Anda langsung memutus koneksi internet. Nah, ini adalah opsi yang sangat bagus jika provider Anda termasuk yang suka menipu, yang secara otomatis akan menagih Anda, misalnya, memberikan jaringan tambahan dan menagih Anda dengan jumlah yang sangat besar jika Anda melewati batas tersebut. Jadi fitur ini sangat berguna untuk digunakan di sini agar hal seperti itu tidak pernah terjadi. Sekarang, hal lain yang bisa Anda lakukan di sana adalah mengatur kapan Anda akan diisi ulang. Jadi ini akan menyegarkan penghitung 10 GB, misalnya, yang dimiliki. Dan ini juga bisa diatur sebagai pengganti batas data yang tadi saya tunjukkan untuk hotspot itu sendiri. Nah, bagaimanapun juga, setelah semuanya diatur, yang perlu Anda lakukan untuk menggunakan hotspot Anda hanyalah menemukannya dan mengkliknya. Dan ini akan menyalakannya. Setelah selesai menggunakannya, Anda bisa mengetuknya lagi untuk mematikannya. Biasanya Anda ingin ingat untuk mematikannya, karena hotspot memang mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda. Jadi saat Anda tidak menggunakannya, sebenarnya tidak ada alasan untuk membiarkannya tetap berjalan di latar belakang. Dan beberapa di antaranya memiliki opsi di sini untuk mematikan hotspot secara otomatis. Di sini kita juga punya beberapa deteksi AI, saya sendiri tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi, jika tidak ada perangkat atau jaringan yang terhubung dalam jangka waktu tertentu, hotspot akan mati secara otomatis. Sekarang, saya benar-benar tidak tahu yang mana dari opsi-opsi ini. Ini sepertinya adalah opsi yang agak buruk. Saya tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya karena menurut definisi di sini, ini menyiratkan bahwa ia menggunakan baik koneksi maupun penggunaan data. Yang menurut saya tidak bagus, setidaknya menurut pendapat saya. Jadi pada dasarnya ia mungkin memilih mana saja yang akan terpicu lebih dulu. Dan ini akan berpengaruh karena misalnya kamu menggunakan hotspot ini di laptopmu, kamu membuka sebuah situs web dan ada artikel yang sangat panjang yang sedang kamu baca. Atau mungkin itu adalah dokumen hukum yang sangat panjang, siapa yang tahu, mungkin kamu sedang membaca syarat dan ketentuan. Jadi kamu sedang membacanya, kan? Dan pada saat kamu membuka syarat dan ketentuan itu, sebagai contoh, dibutuhkan sejumlah data dari ponsel untuk memuat syarat dan ketentuan tersebut di sebuah situs web. Jadi kamu bisa melihatnya. Tapi setelah termuat, ya sudah. Kamu tidak lagi menggunakan jaringan untuk menggulir halaman itu, karena semuanya sudah dimuat dan sekarang disimpan di RAM komputer.
Jadi, selama kamu tidak kembali ke halaman lain atau berpindah ke halaman lain, semacam itu, yang mengharuskan halaman dimuat ulang. Di browsermu, jaringanmu pada dasarnya tidak digunakan sama sekali pada saat itu, meskipun kamu masih membuka browser dan sedang membaca syarat dan ketentuan. Nah, alasan aku memperjelas hal ini adalah karena, terima kasih. Dengan opsi yang ada di sini, salah satu dari keduanya pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mematikan hotspot seluler kamu. Dan ketika kamu sedang membaca syarat dan ketentuan, dan jika kamu membacanya terlalu lama, yang aku sendiri tidak tahu berapa lama menurut deteksi AI, tapi kamu bisa mengaturnya ke opsi manapun yang kamu mau di sini. Jadi misalnya 5 menit, setelah 5 menit tidak ada jaringan yang digunakan. Bukan hanya tidak ada perangkat yang terhubung. Seperti kamu mungkin masih terhubung, tapi kamu tidak menggunakan jaringanmu selama 5 menit, kan? Jadi itu akan mematikannya. Itu bukan yang terbaik. Padahal kamu jelas-jelas masih dalam proses menggunakannya, hanya saja kamu belum memuat ulang situs web selama 5 menit itu. Sekarang, satu-satunya opsi bagus di sini yang akan lebih baik adalah ketika tidak ada perangkat yang terhubung. Jadi hanya berdasarkan perangkat yang terhubung, bukan penggunaan jaringan. Meskipun tunggu sebentar, kalau tidak ada perangkat yang terhubung, itu sebenarnya tidak memberitahu apa-apa soal penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi ya, aku memang agak bodoh. Oke, ya aku bodoh, lupakan saja. Jadi di sini sebenarnya ini adalah pilihan yang bagus. Jadi ini akan memungkinkan kamu untuk tetap membaca syarat dan ketentuan itu 5 menit kemudian. Kamu masih bisa membacanya. Jaringanmu masih menyala. Jaringan itu hanya akan mati 5 menit setelah laptopmu, misalnya, terputus dari jaringan, yang biasanya berarti saat kamu menutup layarnya. Dalam kasus ini, itu adalah pilihan yang bagus di sini. Kamu menutup layarnya. Biasanya, kamu tahu kamu sudah selesai, kamu memasukkan laptop ke tas, dan laptop masuk ke mode tidur, jadi akan terputus dari jaringan. Timer yang kamu pilih akan mulai di sini, jaringan akan dimatikan, dan kamu bisa langsung pergi. Nah, seperti yang saya bilang, ini bagus karena hotspot mengonsumsi lebih banyak energi dari ponselmu. Jadi atur saja waktu paling singkat yang bisa kamu pilih. Selama kamu masih terhubung, hotspot akan tetap berjalan. Jadi, dengan penjelasan tadi, semoga ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.